Seminggu setelah pulang dari rumah sakit, mereka memberikan nama untuk ketiga bayi kembar mereka. Raja setuju memakai nama Devira untuk putri mereka. Tristan sudah tidak memakai nama Izham sejak ia memiliki putra. Raja juga tidak memakai nama keluarga mereka di belakang nama aslinya. Ratu menunggu pengasuh yang akan membantu menjaga ketiga anaknya. Mereka terdengar di kamar sebelah kamarnya. Karena ketiga bayinya sedang tertidur, ia pergi melihat ke kamar sebelah. Ternyata, sudah ada dua orang pembantu bertubuh kurus, yang satu pendek dan yang satu lagi sedikit lebih tinggi. "Kalian rapikan semuanya, saya tinggal sebentar," ucap Haruna. Ia menghampiri ratu yang berdiri di depan pintu kamar. "Siapa mereka, Mah?" "Mereka pengasuh dan pembantu baru. Mama mempekerjakan mereka untuk membantu mengurus rumah dan anak-anak." "Kenapa mereka ditinggal?" Haruna segera menarik ratu ke kamarnya. Mereka terkejut saat melihat Devira muntah dan mengeluarkan cairan berwarna putih susu. Haruna berteriak memanggil pengasuh yang ada di kamar sebelah. "Ami!" panggil Haruna. Wanita berumur 40 tahun itu segera berlari menghampiri Haruna yang sedang ketakutan melihat cucunya. Ami segera melihat Devira. Dia langsung menggendong dan mengelap muntahan di mulut dan baju bayi itu. "Apa kita perlu ke rumah sakit?" Haruna menatap khawatir pada cucunya. Ratu juga sedikit takut, karena ia belum pernah merawat bayi. "Tidak perlunya. Ini biasa terjadi pada bayi. Non Devira hanya kekenyangan setelah menyusu," jawab Ami. Mereka bernafas lega. Haruna sudah lupa cara merawat bayi. Ia sangat panik saat cucunya memuntahkan cairan putih. Ratu kemudian ingat pada raja. Ia tidak melihatnya padahal tadi pergi bersama ayahnya. "Mah, raja mana?" "Oh, tadi ditelepon Marcel. Katanya ada klien yang ingin bertemu di kantor." "Begitu," ucap ratu. "Non? Nya? Kamar bayinya sudah siap dipakai. Apa mau dipindah sekarang bayinya?" Ami melaporkan pekerjaannya. Ia selesai mengganti baju Devira, lalu merebahkannya kembali di ranjang. "Sekarang saja," jawab Haruna. "Baiknya." Ami membawa ketiga bayi itu satu persatu. Devira, Devan, dan Davin ditaruh di ranjang bayi besar bersama. Ratu akan menyusui mereka 4 jam sekali. Malam hari raja pulang dari rumah Marcel dan langsung pergi ke kamarnya. Ia melihat istrinya tertidur pulas. Ia naik ke ranjang perlahan-lahan, ia takut membangunkan ratu. Baru saja raja memejamkan mata, terdengar suara tangisan ketiga bayinya. Ratu terbangun mendengar suara tangis bayi yang begitu ramai. Ia melihat raja sudah keluar dari kamar, ratu menyusulnya. Mereka melihat nafas Devira tersengal dan di kulitnya terdapat bintik-bintik merah. Ratu berlari ke kamarnya, mengambil ponsel untuk menelepon dokter pribadi keluarganya. Aurora datang membawa peralatan kedokteran. "Devi kenapa?" Raja berdiri di samping ratu. Melihat istrinya begitu khawatir dengan keadaan putrinya. Mereka menanti hasil pemeriksaan Aurora. "Kita harus bawa Devi ke rumah sakit," ucap Aurora dengan khawatir. "Oke, aku siapkan mobil," jawab raja. Ia segera berlari mengeluarkan mobil dari garasi. "Di Ami!" panggil ratu. Ami yang sedang berada di kamar mandi menjawab. "Ya non, sebentar," jawabnya. Setelah mencuci tangan, Ami keluar dan menghampiri ratu. "Bi, Devira sakit dan harus dirawat, jadi tolong jaga Davin dan Devan." Ratu berjalan dengan tergesa-gesa, ia lupa untuk memberitahu Haruna. Setelah mobil mereka pergi, Haruna terbangun karena mendengar suara mobil. Ia beranjak dari ranjang dan pergi ke kamar bayi. Hanya ada Ami yang menjaga Devan dan Davin. Sedangkan Rizka, pengasuh yang satunya, tidur di kamar pembantu di lantai bawah. Rizka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga khusus. Tugasnya untuk membuat susu. Ami untuk membantu mengasuh ketiga cucunya. Ami tidur di kamar bayi, agar lebih mudah untuk merawat mereka di malam hari. "Mi, mereka membawa Devi kemana?" Haruna menanyakan raja dan ratu yang pergi terburu-buru. "Den raja sama non ratu, mereka membawa non Devi ke rumah sakitnya," jawab Ami. "Rumah sakit? Kenapa dengan Devi?" Haruna khawatir mendengar cucu perempuannya dibawa ke rumah sakit. "Non Devi kejang-kejangnya," ucap Ami.
Kedua putra kembar Ratu sudah tertidur lelap setelah Ami memberi mereka ASI yang ditaruh dalam botol. Karena anaknya kembar 3, Ratu khawatir tidak bisa membagi waktu menyusui. Ratu selalu menyimpan stok ASI dalam botol. Devi terus kejang-kejang, mereka semakin khawatir karena bibir Devi semakin membiru, wajahnya pucat pasi. Tiba di rumah sakit, Devi segera dibawa ke UGD. Aurora yang mengikuti mereka dari belakang, setelah tiba di UGD, ia langsung membawa Devi ke ruang observasi. Ratu mondar-mandir di depan pintu ruang UGD. Ia cemas karena wajah Devi begitu pucat. Ia juga cemas karena menurut Aurora, Devi sepertinya memiliki masalah dengan paru-parunya. Dokter Aurora keluar setelah setengah jam, dengan perlahan dia menjelaskan kepada Ratu dan Raja. "Dok, putriku baik-baik saja kan?" Ratu langsung menghampiri saat dokter keluar dari ruang UGD. "Putri bapak dan ibu mengalami infeksi saluran pernafasan akut. Kami sudah berusaha semampu kami. Kita bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh esok pagi. Dugaan sementara, bayi Anda mengalami pneumonia," ucap dokter. Belum selesai dokter berbicara, Ratu sudah menangis histeris. "Tidak mungkin." Ratu menangis memikirkan putri kecilnya harus menderita penyakit di usianya yang baru 7 hari. "Sabar sayang. Kamu tidak boleh seperti ini," ucap Raja sambil memeluk Ratu. Ia juga sedih, tetapi ia harus kuat demi Ratu dan anak mereka. Ratu duduk di depan ruang ICU. Devi harus dirawat intensif untuk kesembuhannya. Kondisi Ratu yang belum benar-benar pulih pasca melahirkan, membuat Raja sedikit khawatir. "Sayang, lebih baik aku antar kamu pulang. Biar aku saja yang menjaga Devi di sini. Kamu harus banyak beristirahat. Ingat, masih ada Devan dan Davin di rumah. Kamu jaga mereka di rumah, oke?" bujuk Raja. Ratu merasa berat meninggalkan Devi di rumah sakit, tapi suaminya benar. Mereka juga harus mengurus Devan dan Davin. Ia pun mengikuti perintah Raja. Ratu pulang dan menemani Ami mengurus kedua putranya. Ia merasakan kehilangan. Biasanya ia duduk di sana bersama ketiga bayinya. Namun, malam ini hanya ada Devan dan Davin saja di kamar bayi. Ia terduduk lemas di kursi. Haruna ikut menemani Ratu yang tidak bisa tidur memikirkan putrinya di rumah sakit. Mereka menunggu kabar dari Raja sambil berdoa. Semoga putrinya kuat dan segera kembali sehat. Haruna dan Ratu tertidur di kamar bayi. Mereka khawatir dengan kedua bayi itu. Ada yang bilang, saudara kembar bisa merasakan apa yang dirasakan kembarannya. Entah benar atau tidak. Mereka juga tidak tahu jawabannya.